Pasti kalian mengenal dengan benda yang namanya speaker, bukan? Speaker adalah alat pengeras suara yang sudah cukup terkenal pada zaman ini. Banyak kita jumpai benda-benda yang menggunakan speaker, seperti pada handphone, laptop, komputer, dan masih banyak benda yang menggunakan speaker di dalamnya untuk mengeras suara pada gadget tersebut. Kenapa sih speaker bisa menghasilkan suara? Karena di dalam speaker terdapat induktor magnet dan kumparan. Induktor ini menggunakan prinsip induktansi fisika. Lalu, apa sih induktansi fisika? Mari kita cek tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, kawan-kawan, apa kabar sekalian semuanya? Semoga kita selalu sehat selama masa pandemi ini masih berlangsung ya. Jadi hari ini teman-teman, kita akan belajar materi mengenai induktansi. Alangkah baiknya sebelum kita mempelajari materi induktansi ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mempelajari materi ini. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, selanjutnya kita langsung aja menuju ke materi kita. Check this out. Baik teman-teman, ini materi kita pada hari ini yaitu induktansi. Apa sih induktansi itu? Induktansi adalah sifat rangkaian elektronika yang menyebabkan timbulnya potensi listrik secara proporsional terhadap arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Untuk dasar hukum yang kita gunakan dalam pelajaran induktansi ini adalah dasar hukum Faraday. Mengapa? Karena induktansi ini masih berhubungan dengan GGL induksi. Jadi kita menggunakan hukum Faraday sebagai dasar hukum materi ini. Untuk rumusnya sendiri, induktansi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu induktansi sendiri dan coil Tesla. Nah, tahukah kalian, Joseph Henry ini merupakan bapak fisikawan yang mengemukakan tentang induktansi diri. Jadi Joseph Henry adalah seorang fisikawan kelahiran Amerika Skotlandia. Henry dikenal sebagai seorang ahli ilmu fisika yang menemukan elektromagnetik yang dihasilkan oleh induktansi sendiri. Selain itu, ia berhasil menemukan induktansi mutual berdasarkan penemuan Faraday. Henry adalah orang yang pertama kali menciptakan mesin yang menggunakan elektromagnetik sebagai pergerakannya. Oke, jadi dia adalah orang pertama yang ngebuat mesin. Jadi alatnya itu adalah menggunakan elektromagnetik gitu. Oke. Induktansi diri. Gagal induksi akan timbul pada rangkaian listrik yang terdapat perubahan flux magnetik pada rangkaian tersebut. Efek induksi akan makin besar jika pada rangkaian dipasang maka kawat penghantar atau kumparan yang memiliki dua lilitan kawat. Setiap lilitan mengalami magnet rata-rata sebesar O akibat adanya arus I. Oke. Nah, ini Bapak Joseph Henry tadi. Jadi dia menyatakan dalam induksi diri ini bahwa gagal induksi diri ini sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Jadi kalau dirumuskan secara matematis adalah epsilon sama dengan negatif L dikali DI per DT. Dengan keterangan epsilon itu adalah GGL induksi diri. L adalah induktansi dirinya dan DI per DT adalah besarnya perubahan arus setiap waktu dalam satuannya ampere per second ya. Oke. Nah, ini adalah rumus induksi diri pada kumparan. Dengan rumus L sama dengan N dikali flux magnet per kuat arus listrik. Dengan keterangan N adalah jumlah lilitan, L adalah induktansi diri, O adalah flux magnetit, dan I adalah kuat arus listrik. Oke, next. Nah, ini adalah rumus induksi diri pada solenoida dan toroida. Untuk yang berisi udara atau dinamakan vakum, L untuk mencari induktansi dirinya adalah U0 dikali N kuadrat dikali A per L. Kalau untuk yang berisi bahan atau yang dikatakan sebagai bervolume, L sama dengan U0 dikali UR dikali N kuadrat dikali A per I. Dengan keterangan L adalah induktansi diri, UO adalah permeabilitas ruang hampa. Nah, ini harus dihafalin karena ini merupakan konstanta umum dalam pengerjaan soal-soal ini. Terus N adalah jumlah lilitan, A adalah luas penampang, I adalah panjang solenoida atau keliling toroida 2πr. Kalau ke toroida kita pakai 2πr karena kelilingnya toroida. Oke, next. Nah, energi induktor. Energi induktor yang tersimpan di dalamnya yang berupa medan magnet dapat dihitung dengan rumus berikut. E sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Dengan L itu adalah panjangnya, I adalah kuat arusnya. Oke. Coil Tesla. Coil Tesla ini merupakan transformator dengan sistem resonansi yang menggunakan udara sebagai intinya. Sistem ini menghantarkan energi listrik tanpa kabel.
Nah, untuk mencari besar induktansi coil Tesla ini, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus U0 dikali N1 dikali N2 dikali A per L. Dengan keterangan M sama dengan induktansi coil Tesla. N1 sama dengan jumlah lilitan kumparan 1. N2 adalah jumlah lilitan kumparan 2. A adalah luas penampang coil Tesla itu dengan satuan meter kuadrat. L adalah panjang coil Tesla itu dengan satuan meter. Oke. Nah, ini adalah contoh soal dan pembahasan dari materi induktansi ini ya. Nomor 1 ini adalah soal tentang hitung-hitungan besar gegel induksi pada sebuah kumparan yang mempunyai induktansi 15 mH dan perubahan arus listrik sebesar 2,5 A dalam waktu 0,05 second adalah. Untuk mengerjakan soal hitung-hitungan fisika, kita perlu mengetahui dulu apa saja yang terdapat di dalam soal ini atau yang bisa disebut dengan diketahui. Oke, kita tulis dulu yang diketahui apa dan yang ditanyanya apa. Oke. Nah, ini yang diketahui. Diketahui L sama dengan 15 mH. DI-nya sama dengan 2,5 ampere. DT-nya sama dengan 0,05 second. Yang ditanya adalah epsilon. Epsilon itu adalah besarnya gegel induksinya itu ya. Nah, ini bisa kita jawab dengan menggunakan rumus dari gegel induksi yang dikemukakan oleh Joseph Henry itu. Epsilon sama dengan negatif L dikali DI per DT. Langsung aja kita ganti dengan huruf-huruf ini dengan angka yang sudah tersedia itu. Jadi epsilon sama dengan negatif 0,015 dikali 2,5 per 0,05. Sehingga didapat epsilon sama dengan minus 0,75. Epsilon sama dengan 0,75 volt. Jadi besar gegel induksinya adalah 0,75 volt. Oke. Next. Nah, untuk soal selanjutnya ini adalah soal teori. Nah, soal teori ini cukup gampang ya. Siapakah tokoh fisika yang menyatakan bahwa gegel induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu? Tadi udah kita jabarkan, adalah tokoh fisika satu-satunya yang menyatakan bahwa gegel induksi ini berbanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu adalah Bapak Joseph Henry. Dia adalah pemengukanya. Jadi dia menyatakan bahwa gegel induksi diri sebanding dengan perubahan kuat arus terhadap waktu. Oke. Nah, selanjutnya akan ada beberapa soal-soal yang cukup untuk dilatih seberapa besar pemahaman kita tentang materi ini ya. Oke. Soal nomor 1. 1. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Mengurangi jumlah lilitan, memperbanyak jumlah lilitan, memperbesar luas penampang. 4. Memperkecil luas penampang. 5. Mengurangi panjang solenoid. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbesar nilai induktansi pada solenoid ditunjukkan oleh angka. Oke, jadi jika kawan-kawan ingin menjawabnya, harap di pause dulu biar kawan untuk mencari terlebih dahulu bagaimana cara mencarinya. Oke, silakan di pause. Oke, dalam menjawab soal ini kita perlu memahami apa nilai induktansi pada solenoida. Kita juga harus memahami apa rumusnya. Kita harus memahami rumusnya agar kita tahu jika kita ingin memperbesar nilai induktansi itu apa saja yang harus diperbesar, apa saja yang harus diperkecil. Maka dari itu kita langsung menggunakan rumus L sama dengan U0 dikali N kuadrat dikali A per L. Jadi jika kita lihat dari rumus ini, cara meningkatkan nilai induktansi adalah dengan memperbanyak jumlah lilitan, memperbesar nilai luas penampang, mengurangi panjang solenoid. Nah, jadi diketahui kalau udah dari 3 ini udah ada, jadi tinggal aja kita cari jawaban yang ada di pilihan ini. Jadi jawabannya adalah C, 2, 3, dan 5. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah soal nomor 2. Toroid ideal hampa mempunyai 1000 lilitan. Nah, ini N, 1000 lilitan. Dan jari-jari efektifnya 0,5 M. Kumparan yang terdiri atas 5 lilitan dililitkan pada toroid tersebut. Penampang melintang toroid 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Dan arus listrik pada kawat toroid berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam waktu 1 detik. Akibatnya, dalam kumparan timbul gegel imbas yang besarnya. Nah, di sini udah dikasih tahu beberapa besar permeabilitas ruang hampanya, yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per AM. Nah, untuk menjawab soal-soal ini, kita harus benar-benar mengetahui rumus mencarinya ini. Rumus mencari besar gegel imbasnya ini ya. Nah, untuk itu, kepada kawan-kawan, saya persilakan untuk mempause videonya ini untuk bisa menjawab dan mencari
bagaimana berapa jawabannya ya. Oke, silakan dicari dan di-pause. Oke, jadi untuk menjawab soal ini kita perlu untuk mengetahui dulu apa yang ada diketahui, apa yang ditanya. Maka dari itu kita susun baik-baik apa yang diketahuinya dan apa yang ditanyanya. Sehingga yang diketahui adalah N1 sama dengan 1000, A sama dengan 0,5, N2 sama dengan 5 lilitan, A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat, delta I atau DI sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere, delta T-nya sama dengan 1 detik. Yang ditanya adalah L. Oke. Nah, untuk mencari nilai L ini, kita langsung aja menggunakan rumus induktansi diri pada toroida. Jadi L sama dengan UO dikali N kuadrat dikali A per 2pi A. L sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 1000 dikali 1000 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 per 2pi dikali 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 2pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 200 dikali 1000 dikali 2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10. Kita sederhanakan lagi sehingga mendapatkan hasil L sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 4. Setelah kita tahu berapa nilai L-nya, maka kita langsung aja menggunakan epsilon. Mencari epsilon. Epsilon sama dengan negatif L dikali delta I per delta T. Epsilon sama dengan kita masukin L-nya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 4 dengan delta I-nya 2 dan delta T-nya 1. Jadi, besarnya epsilon kita langsung cari aja, hasilnya adalah 8PV. Jadi jawabannya adalah B, 8PV. Mohon maaf, itu sebenarnya P bukan M, karena saya lupa mengubahnya. Oke. Aplikasi dalam teknologi. Nah, ini adalah beberapa aplikasi dalam teknologi yang menggunakan induktansi diri dalam menjawab dalam pemakaiannya ya. Yang pertama ada alat seismograf. Dia menggunakan induktor untuk mengukur gempanya itu ya. Yang kedua adalah ada GFCI. Ini kayak colokan gitu. Dia juga menggunakan prinsip induktansi diri ini. Dan yang terakhir adalah speaker modern. Dia menggunakan induktor untuk menghasilkan suaranya. Induktor antara kumparan dan listrik sehingga menghasilkan suara dari speaker ini. Wah, teman-teman, ternyata banyak sekali ya benda-benda yang ada di sekeliling kita yang menggunakan prinsip fisika, yang membuktikan bahwa fisika itu memang sangatlah dekat dengan kehidupan kita ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sisi pertanyaan dan diskusi. Jika teman-teman sekalian memiliki pertanyaan dan ingin mendiskusikannya, harap hubungi 0897 58 65 700 melalui aplikasi WhatsApp. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk belajar ya teman-teman, dan selalu membaca banyak buku tentang fisika ya teman-teman. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.